Halo sahabat Luma Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai telnet. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari materi berikut, siswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan mengenai telnet. Yang kedua, memahami konfigurasi telnet. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, perkenalkan, nama saya Edi Supriyanto dari SMK Era Pembangunan Jakarta. Saya adalah pembatik level 2 2021. Baik, kita ke materi. Telnet adalah protokol yang digunakan secara remote atau jarak jauh. Sebagai contoh, kita ada di Banyumas atau Purwokerto, routernya ada di Jakarta. Kita tidak perlu ke Jakarta untuk konfigurasi router, cukup di Banyumas atau Purwokerto saja. Caranya kita gunakan protokol telnet. Selain telnet, ada juga protokol namanya SSH. SSH sendiri lebih prefer dan aman. Akan tetapi, pada materi kali ini kita belajar yang mudah dulu, yaitu telnet. Kelemahan telnet tidak private dan rawan disadap atau dilihat orang. Nah, kita lihat untuk konfigurasi, yaitu menggunakan dasar static routing. Untuk topologinya dapat dilihat di layar monitor. Untuk PC1 diposisikan sebagai klien, yaitu yang ada di Banyumas atau di Purwokerto. Kemudian posisi untuk server, yaitu yang ada di Jakarta, sebagai telnetnya. Klien yang akan masuk ke server telnet untuk konfigurasi secara remote atau jarak jauh. Kita coba R2 dikonfigurasikan secara remote atau telnet. Prinsip dari telnet sendiri adalah client server. Nah, ini untuk konfigurasinya atau topologinya. PC1 sebagai klien untuk meremote server atau telnet yang ada di Jakarta. Untuk perintah dasar dari telnet sendiri dapat dilihat di layar, yaitu R2 config LAN VTY 01. R2 config LAN password, kita ketikkan nama passwordnya, misal Edi atau nama yang lain. Selanjutnya R2 LAN config LAN login, selanjutnya oke. Ini adalah perintah untuk standar telnet. Perlu dijelaskan mengenai LAN VTY atau Virtual Teletype 01, kita analogikan adalah di R2. Nanti akan membuat semacam line atau jalur atau pintu virtual. Untuk membuat pintu virtual sendiri, kita cukup membuat dengan 0 saja, supaya tidak disadap atau digunakan orang. Yaitu untuk jaringan R1 yang jauh masuk ke pintu virtual. Untuk jumlah pintu virtual ini didefinisikan menggunakan angka 0 dan 1. 0 dan 1 dihitung awal 0 dan akhiran 1, yaitu 2. Artinya jumlah pintu virtualnya adalah 2. Bisa dipakai oleh 2 orang sekaligus. Kemudian untuk membuat 3 orang sekaligus pakai, kita buat 0, 1, dan 2. Artinya 3 orang. Nah, ini tampilan untuk konfigurasi menggunakan Cisco Tracer. Topologinya kita bisa tes dari PC1 menggunakan command prompt.
klik di PC 1, kemudian klik di R2. Cara mengaktifkan telnet di R2 yaitu dengan ketik rconfig line VTY 0, artinya penggunaannya adalah satu orang, 0 saja. R2 config line password kita ketik namanya Edi atau nama yang lain. R2 config line, selanjutnya login dan oke. Ini adalah perintah digunakan untuk konfigurasi telnet. Nah, ini untuk tampilan dari command prompt yang ada di PC 1. Untuk mengetesnya dari PC 1, pilih command prompt, ketik IP ping 192.168.20.2. Kita akan coba masukkan perintah telnet di command prompt. Masukkan IP 192.168.20.2, enter. Akan terlihat tulisan trying 192.168.20.2 yang akan dibuka. Kemudian user access verification, masukkan passwordnya. Selanjutnya kita kasih passwordnya yaitu Edi dan modenya user yang ada di R2. Selanjutnya kita akan merubah mode enable. Nah, itu akan tampil modenya untuk enable, artinya password akan tidak akan dibuka. Jika kita akan mengenablekan secret 1, 2, 3, 4 password yang kita pakai dengan membuat angka acak. Baiklah, sahabat Rumah Belajar, sekian video dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mari belajar bersama dan berkolaborasi di portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.